Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para muta'allimin, para pembelajar Al-Quran, para pencari ilmu. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rizki yang melimpah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu sekarang beranjak kepada surat An-Nazi'at. Setelah sebelumnya kita sudah selesaikan surat An-Naba, yang artinya kabar berita, kita ke surat An-Nazi'at. Tapi sebelumnya kita baca dulu yang kemarin sudah kita pelajari di surat An-Naba ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itulah bunyi ayat terakhir dari surat An-Naba yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menampakkan siksanya. Siksa yang nampak, nyata, dan dekat. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang-orang ingkar, tidak percaya terhadap hari kiamat, tidak percaya dengan berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai melihat hasil perbuatannya ini. Mulai meratapi nasibnya, mulai merasakan bagaimana menyesalnya mereka telah mendustakan, telah mengolok-olok, mempermainkan, tidak percaya kepada berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala adanya hari kiamat. Mereka sangat menyesal. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini ya Tuhan, aku lebih baik jadi tanah saja. Menyesal jadi manusia. Kenapa? Karena apa? Karena harus ada pertanggungjawaban, harus dihisab. Itulah penyesalan yang tiada guna. Sudah dibahas kemarin. Kita lanjut ke An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan dengung, tasdid, nun dengung, tahan. Wan nah, tadi tahan, menahan dengung, sekarang menahan panjang. Nah, ada alif mati di situ, berarti panjang, mad tabi'i. Wan nazi'a, zal, z pendek, tidak ada penanda panjang di situ. Wan nazi'a, ain
panjang, ada alif mati mad tabi'i. Wan nazi'ati gharqa. Ti-nya pendek, langsung sambung dengan gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Ghainnya diperhalus dengan adanya angin sedikit. Gha, gha bukan go, tapi gha. Gharqa. Lanjut. Tahan lagi seperti wan nazi'at. Wan na-nya juga panjang mad tabi'i, tahan berarti 2 kali nahan. Wan sya. Berikutnya adalah sya atau shin. Sin besar jadi shin. Bunyi gemuruh. Wan nasyita. Po-nya itu tebal. Po. Po seperti kita mau mainkan permen karet itu. Lidahnya itu. Po. Wan nasyita. Sementara tak yang setelah po itu tipis. Wan nasyitati nashpo. Nash, ti-nya pendek. To, kalau to-nya panjang. Nasyita. Tinas, langsung ke nas. Tinashpo. Jadi asalnya ton, kemudian diwakafkan menjadi po, menjadi panjang. Iwat lah begitu. Kita ulang dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashqa. Kalau kita sambung di gorko-nya itu, maka dia akan nasdid ke waw. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashqa. Gitu. Kalau diwasolkan. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembacaan tajwid kita 2 ayat itu dari An-Nazi'at. Mari kita bongkar makna daripada surat An-Nazi'at ini. An-Nazi'at ini artinya adalah sang pencabut nyawa, yang mencabut. Jadi ada surat khusus sang pencabut nyawa. Siapa itu? Malaikat Israel. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sang pencabut nyawa ini untuk menegaskan kepada manusia bahwa nyawa itu bakal dicabut, sang pencabut nyawa itu ada, dan bagaimana mencabutnya dijelaskan di sini. Wan nazi'ati gharqa. Wa di situ demi ya, waw huruf qasam. Wan nazi'at, demi malaikat pencabut nyawa atau demi malaikat Israel yang suka nyabutin nyawa orang itu. Gharqa secara kasar, secara menyakitkan, membabi buta, tidak pelan-pelan. Itu gharqa. Artinya gharqa itu ya seperti itu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada kata-kata gorok, mungkin dari situ. Tiba-tiba saja menyakitkan.
Kemudian pada ayat selanjutnya demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan halus, dengan pelan, dengan tidak menyakitkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua jenis pencabutan nyawa ini. Ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang menyiksa, ada yang tidak menyiksa. Ada yang menyakitkan, ada yang tidak menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut para ulama, pencabutan nyawa yang kasar, keras, tiba-tiba, tidak lembut, itu adalah untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang pendosa, kafir dan lain sebagainya, maka cara matinya itu, dicabutnya itu sangat menyakitkan. Wanazi'ati gharqa. Tetapi ada juga wanasyitati, demi malaikat pencabut nyawa, demi yang mencabut nyawa. Sama artinya juga nasyitati. Nashto itu secara merenggut, secara halus, tetapi secara halus, secara pelan-pelan, tidak menyakitkan, tidak terasa sangat menyakitkan lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua jenis cara mati yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata cara mati ini, dua jenis kematian ini sudah ada syairnya, yaitu dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Kematian Itu. Mungkin ngambilnya dari sini, dua jenis itu. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Seperti itu. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan itu. Jadi pasti ada, pasti datang kepada kita. Mati itu pasti datang hak kepada kita. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Ada yang matinya tidak terlalu sakit, bagaikan rambut dicabut dari tepung. Inilah kematian bagi orang yang takwa. Begitu kata syair Bang Haji Rhoma Irama. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Nah, ini yang kedua ini. Rhoma Irama menggambarkan bagai sutra dicabut dari duri. Jadi ada juga yang menggambarkan duri dicabut dari badan kita, dari tenggorokan kita. Itulah gambaran kematian. Kita mau yang mana, pilih yang mana. Apakah ingin yang tidak menyakitkan atau tidak terlalu menyakitkan, atau ingin yang sangat menyakitkan, tergantung amal dan perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati yang menyakitkan tersebut. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kita harapkan. Dengan mengaji surat An-Nazi'at ini, kita jadi tahu, jadi sadar bahwa kematian itu pastikan datang, dan malaikat pencabut nyawa itu akan memperlakukan kita sebagaimana amal kita.
Mudah-mudahan ini menjadi peringatan, dan mudah-mudahan pengajian ini memberikan kepada kita peringatan dan mau'izah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.